Pernahkah kamu berpikir, sebenarnya apa yang membentuk cara kita merespon keadaan? Sadarkah kamu kalau kebiasaanmu lah yang menentukan kamu menjadi orang berhasil atau tidak? Lalu, kebiasaan seperti apa yang harus kamu terapkan untuk mencapai tujuan hidupmu? Buku karangan Stephen R. Covey ini memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menjelaskan kebiasaan-kebiasaan efektif agar bisa mencapai tujuan hidupmu. Mau tahu kebiasaan apa aja itu? Tonton video ini sampai selesai ya. Selamat datang di channel Paham Buku, tempat mudah memahami buku. Kita sering bertanya, bagaimana orang bisa sukses? Namun, kita tidak memahami kondisi yang mendasari kesuksesan itu. Kita hanya melihat hasilnya. Kita tidak melihat proses panjang di balik kesuksesan itu. Sukses itu berkaitan dengan hasil dan proses tersebut. Keseimbangan antara hasil dengan proses. Itulah efektif menurut Covey. Apabila kita ingin sukses, kita harus mampu mempertahankan proses-proses mencapai kesuksesan itu setiap hari, setiap saat, pada setiap keadaan. Nah, proses itulah yang disebut kebiasaan, yaitu suatu hal yang dikerjakan secara rutin tanpa harus memikirkannya terlebih dahulu. Buku ini mengajarkan kita 7 kebiasaan efektif secara pribadi dan profesional dengan mengubah pandangan kita tentang cara kerja dunia yang apabila kita terapkan dengan baik akan membawa kita menuju kesuksesan yang besar. Namun, apakah buku yang telah terbit dari tahun 1989 ini masih tetap relevan sampai sekarang? Jawabannya tentu saja iya. Karena semakin hebat perubahan dan semakin sulit tantangan, maka semakin relevanlah kebiasaan itu. Mengapa demikian? Nah, terus tonton video ini agar kamu tahu jawabannya. Yuk, langsung saja kita menuju kebiasaan pertama. Ketika kamu terlambat masuk kelas atau kantor karena terjebak macet, siapa yang kamu salahkan? Apakah kemacetan atau dirimu sendiri? Jawabannya tergantung pola pikirmu. Kalau kamu menyalahkan kemacetan, maka kamu orang yang reaktif. Orang reaktif itu selalu menyalahkan keadaan. Mereka beranggapan tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan sampaikan. Mereka menganggap mereka tidak punya pilihan, bahwa keadaanlah yang membuat mereka begitu. Mereka berpikir masalahnya ada di luar sana, padahal sebenarnya masalahnya ada di dalam pikiran mereka. Sebaliknya, orang proaktif itu bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Apakah ia terlambat atau tepat waktu, ialah yang memutuskan, bukan keadaan. Mereka memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana caranya merespon situasi dan tidak menyalahkan keadaan, apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Memang benar, di dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kemacetan, cuaca, sifat atasan atau dosen, bahkan apa yang orang katakan dan pikirkan tentang kita. Semua faktor eksternal itu memang punya kekuatan untuk mengubah perilaku kita. Namun, kita memiliki kebebasan untuk memilih. Memilih untuk dipengaruhi oleh keadaan sekitar, atau kitalah yang menentukan sendiri perilaku kita. Ingatlah, orang reaktif fokus pada apa yang di luar kendalinya, sedangkan orang proaktif fokus pada apa yang bisa dikendalikannya. Kebiasaan pertama, mengubah pola pikir dari reaktif menjadi proaktif. Lalu, dengan pola pikir proaktif itu, mulailah menentukan akhir dari tujuan kita. Itulah kebiasaan kedua. Kita harus memiliki bayangan terlebih dahulu akan seperti apa akhir dari tujuan kita. Itulah maksud mulai dari akhir. Salah satu cara untuk menentukan tujuan hidup kita adalah membayangkan hari pemakaman kita. Pada hari itu, apa yang akan orang pikirkan tentang pencapaian kita, keluarga kita, dan perilaku kita? Cara paling efektif memulai dengan tujuan akhir adalah dengan membuat pernyataan misi pribadi yang berisi pertanyaan, Anda ingin menjadi apa? Ini berkaitan dengan karakter pribadi.
apa yang ingin Anda lakukan. Ini berkaitan dengan kontribusi dan pencapaian. Nilai-nilai apa yang paling kamu hargai? Ini berkaitan dengan hal apa yang paling penting dalam hidupmu. Mulailah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menentukan tujuan hidupmu. Saat kamu sedang mengerjakan sesuatu yang penting untuk mencapai tujuanmu, tiba-tiba teleponmu berdering. Temanmu mengajak ke kafe untuk sekedar nongkrong. Apakah kamu terima dan meninggalkan pekerjaanmu? Kita telah menentukan tujuan pada kebiasaan kedua. Kebiasaan ketiga ini tentang meluangkan waktu untuk melaksanakan proses mencapai tujuan tersebut. Di dunia ini, banyak sekali hal penting dan mendesak yang harus segera kita tangani. Tapi, apakah benar demikian? Apakah hal yang penting dan mendesak begitu banyak sehingga kamu melupakan proses mencapai tujuanmu? Apakah pergi ke kafe bersama teman adalah hal penting dan mendesak? Ada 4 jenis atau 4 kuadran aktivitas yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Kuadran pertama merupakan hal yang penting serta mendesak, seperti deadline atau tugas sekolah. Kuadran kedua berisi aktivitas yang penting dan tidak mendesak, sehingga kita mempunyai banyak waktu untuk merencanakan dan melaksanakannya, seperti meningkatkan skill atau berolahraga. Kuadran ketiga berisi aktivitas tidak penting dan mendesak, seperti membalas chat, komentar, atau email. Kuadran keempat berisi aktivitas tidak penting dan tidak mendesak, seperti bermain sosmed, menonton film, atau jalan-jalan. Kuadran kedua adalah inti dari kebiasaan efektif. Kita harus memfokuskan hidup kita pada kuadran itu. Pada kuadran kedua, kita bisa membuat rencana untuk mencapai tujuan hidup kita. Mulailah belajar mengatakan tidak pada aktivitas pada kuadran 3 dan 4. Terkadang kita anggap itu hal mendesak dan penting, tapi kenyataannya tidak. Kebiasaan keempat orang yang efektif mengajarkan kita untuk berpikir sama-sama menang. Ini bukan soal menjadi orang yang baik, tapi ini adalah karakter manusia yang berkaitan dengan interaksi dan kolaborasi. Membiasakan diri untuk selalu berpikir sama-sama menang akan membuat kita selalu berusaha mencapai hasil terbaik dan akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain dalam jangka waktu yang panjang. Untuk berpikir sama-sama menang, kita harus memiliki keseimbangan antara keberanian dan pertimbangan. Maksudnya adalah kita mampu mengutarakan pendapat dan bertindak tanpa takut, namun tetap mempertimbangkan perasaan dan keyakinan orang lain. Kalau kita hanya berani tanpa pertimbangan, maka hasilnya kita menang, pihak lain kalah. Kalau kita hanya punya pertimbangan tanpa ada keberanian, maka kita kalah, pihak lain menang. Keberanian dan pertimbangan yang tinggilah yang diperlukan untuk sama-sama menang. Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membaca, menulis, dan berbicara. Namun, berapa tahun yang kita habiskan untuk belajar mendengar? Kita mendengar lawan bicara kita, namun kepala kita sudah mempersiapkan tanggapan atau bantahan bahkan sebelum ia selesai berbicara. Kita mendengar bukan untuk memahami, kita mendengar untuk membalas. Kebiasaan kelima orang efektif adalah berusaha untuk memahami orang lain terlebih dahulu, kemudian dipahami. Pekerjaan akan jauh lebih mudah dan efektif ketika kita bersama-sama bisa saling mengerti dan mendengarkan satu sama lain. Langkah pertama untuk menerapkan kebiasaan kelima ini adalah mulai dengan mendengar, tidak hanya dengan telinga, namun juga mata dan juga dengan hati. Mulailah melihat dunia seperti mereka lakukan dan merasakan hal-hal seperti yang mereka rasakan. Mulailah mendengar dengan maksud memahami. Langkah selanjutnya adalah membuat diri kita dipahami.
Ini dibutuhkan keberanian untuk menyampaikan ide-ide kita sesuai dengan pola pikir atau perhatian lawan bicara kita. Mulai sekarang, pahami dulu orang lain, kemudian dipahami. Ketika kita telah berpikir sama-sama menang dan memahami dulu, kemudian dipahami, saatnya kita bersinergi. Inilah kebiasaan keenam. Bersinergi adalah bekerja sama dengan orang lain dan menghargai pendapat yang berbeda untuk memperoleh solusi yang lebih baik. Bersinergi membantu kita mendapatkan pengetahuan dan pandangan yang lebih objektif karena mengenal sudut pandang orang lain. Kita tidak perlu setuju, cukup berpikiran terbuka dan mencoba memahami orang lain. Bersikaplah rendah hati dan sadari bahwa persepsi kita terbatas dan kita tidak tahu segalanya. Inti dari bersinergi adalah menghargai perbedaan dan menyadari bekerja sama dengan berbagai latar belakang akan memberikan ide-ide yang lebih beragam dan akan membuka jalan untuk solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Hidup itu sulit, dapat menguji kita, bahkan menjatuhkan kita pada titik terendah. Hal itu akan membuat kita stres dan merasa kosong. Kalau kita tidak memperbarui diri setiap hari, kita tidak akan sanggup menghadapi ujian hidup. Sehingga seluruh kebiasaan efektif yang telah kita terapkan selama ini akan sia-sia. Disitulah kebiasaan ketujuh ini berperan. Kebiasaan ketujuh mengelilingi kebiasaan lainnya, karena ia akan membuat kebiasaan lain memungkinkan terlaksana. Kebiasaan ketujuh berkaitan dengan cara meningkatkan dan memperkuat satu-satunya aset terbaikmu, yaitu dirimu sendiri. Kebiasaan ketujuh ini menuntut kita untuk terus-menerus memperkuat 4 dimensi hidup kita, yaitu fisik, sosial, spiritual, dan mental. Fisik bisa kita tingkatkan dengan rajin berolahraga. Dimensi sosial bisa kita tingkatkan dengan memberi kepada yang membutuhkan. Dimensi spiritual bisa kita tingkatkan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mental bisa kita tingkatkan dengan belajar terus-menerus dan memperluas pikiran kita. Terus asah 4 dimensi ini setiap harinya, layaknya seseorang mengasah gergaji untuk memotong kayu. Dengan terus-menerus mengasahnya, kita akan mampu menghadapi ujian hidup dan konsisten melaksanakan seluruh kebiasaan efektif. 3 kebiasaan pertama orang efektif adalah tentang menguasai diri sendiri, menciptakan kemandirian tanpa dipengaruhi lingkungan sekitar, yang pada akhirnya akan menggeser sifat ketergantungan kita menjadi tidak tergantung pada keadaan, serta bebas menentukan respon kita sendiri. Setelah kita mampu menguasai diri sendiri, saatnya kita mempengaruhi lingkungan sekitar dengan 3 kebiasaan efektif selanjutnya. Hal ini berfokus pada membangun kerjasama tim, kolaborasi, dan kemampuan komunikasi yang pada akhirnya menggeser sifat tidak tergantung menjadi saling ketergantungan. Konsep saling ketergantungan merupakan konsep yang lebih matang dan lebih maju. Konsep ini akan mewujudkan hasil yang lebih baik karena kita bekerja sama dengan orang lain, bukan bekerja sendiri. Kebiasaan terakhir berfokus pada memperbarui diri dan terus-menerus meningkatkan 4 dimensi area hidup, yaitu fisik, sosial, spiritual, dan mental, yang pada akhirnya akan membuat kebiasaan lainnya terwujud dan menjadi lebih baik, sehingga kita mampu bertahan dan tidak kelelahan dalam menghadapi permasalahan hidup.
Itulah 7 kebiasaan efektif yang menurut Stephen R. Covey, apabila diterapkan dengan baik, maka akan mengubah hidup kita dan akan membawa kesuksesan dalam mencapai tujuan hidup kita. Apakah kamu sependapat dengannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu sudah menerapkan 7 kebiasaan efektif tersebut di kehidupan sehari-hari, bagaimana dampaknya dalam hidupmu? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya, agar orang lain bisa mengetahuinya. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan ringkasan buku menarik lainnya. Sampai jumpa di ringkasan buku selanjutnya.